Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Guru harapkan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di kelas 6A. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema yang ketiga. Pada kesempatan kali ini, di tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, di subtema yang ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, kita akan belajar tentang bagaimana pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali upaya-upaya yang harus kita laksanakan untuk bisa menyelamatkan hewan dan tumbuhan. Mari anak-anak kita belajar bersama-sama ya. Tentunya kalian sudah paham hewan apa saja yang ada di lingkungan beserta tumbuhan yang ada di sekitar kita. Melestarikan hewan dan tumbuhan tentunya kita harus bisa memaknainya dengan hewan dan tumbuhan yang merupakan termasuk hewan dan tumbuhan langka. Kenapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan langka? Karena hewan dan tumbuhan ini akan punah. Jadi nanti untuk di masa yang akan datang kita tidak bisa menemui hewan dan tumbuhan ini karena sudah punah. Kemudian bagaimana atau apa penyebab dari kepunahan hewan dan tumbuhan itu? Satu, yaitu perburuan liar. Jadi manusia itu menangkap dan memelihara hewan yang harusnya dilindungi. Tetapi karena tidak ada pengetahuan atau keinginan yang besar untuk memiliki hewan atau tumbuhan ini, maka manusia itu mengambil secara tidak teratur. Kemudian yang kedua, perdagangan liar. Demi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, manusia mengambil dan menjual tumbuhan atau hewan langka ini dengan harga yang sangat mahal. Kemudian pembalakan liar, yaitu pemusnahan secara besar-besaran dari tumbuhan atau hewan itu. Kemudian selanjutnya itu kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa menyebabkan hilangnya hewan dan tumbuhan di mana mereka tempat tinggal menjadi tempat tinggal hewan atau tumbuhan. Kemudian pembangunan pemukiman. Untuk bisa membangun sebuah pemukiman, maka dibutuhkan lahan yang kosong dan sangat luas. Itu bisa dilakukan dengan cara pembakaran tumbuhan atau pemusnahan hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan untuk tempat pemukiman tersebut. Kemudian kadang ada beberapa hewan dan tumbuhan yang dianggap hama sehingga mereka harus dimusnahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan belajar macam-macam usaha pencegahan kepunahan hewan dan tumbuhan. Ada dua macam usaha yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Jadi hewan dan tumbuhan itu diletakkan atau dikumpulkan sesuai dengan habitat aslinya. Contoh pelestarian in situ yaitu suaka alam. Suaka alam itu ada dua. Yang pertama, cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam yaitu wilayah yang di dalamnya itu ada tumbuhan, hewan yang dilindungi secara ketat atau diatur oleh pemerintah. Contohnya, cagar alam Rafflesia itu yang ada di Aceh. Kemudian cagar alam Pulau Anak Krakatau itu yang ada di Lampung. Kemudian cagar alam Bulu Hitam yang ada di Jambi. Kemudian suaka marga satwa itu wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa yang sudah terancam punah. Ya, jadi satwa
Contohnya, suaka marga satwa itu yang ada di ujung kulon itu melindungi badak Jawa dan rusa. Kemudian suaka marga satwa Pulau Bawan itu burung cendrawasih. Kemudian pelestarian in situ yang kedua yaitu kawasan pelestarian alam. Itu bisa berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Kemudian yang kedua, pelestarian ex situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh, itu rehabilitasi, yaitu suatu proses di mana hewan yang ditangkap diberikan perawatan secara khusus. Bila perlu dilatih atau diberi pengamanan khusus supaya dapat bertahan hidup. Kemudian yang B itu penangkaran, yaitu upaya perbangkan melalui perkembangbiakan dan pembesaran hewan. Dengan upaya perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan, mari kita cermati gambar tentang 5 sila, yaitu kita hubungkan sikap yang sesuai dengan gambar yang tertera di sebelah kanan, yaitu gambar bintang itu sila pertama, kemudian rantai itu sila kedua, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Nanti anak-anak bisa mencobanya ya di rumah ya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang mewarnai dan membuat motif patung. Ada berbagai macam jenis patung. Yang pertama itu figur, yaitu merupakan patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh dari kaki sampai kepala. Kemudian yang kedua buste, yaitu patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada. Ya, jadi hanya dari bagian dada sampai ke atas. Kemudian yang ketiga torso, yaitu patung badan atau kembung saja tanpa kepala dan tanpa anggota badan yang lain. Kita bisa membuat contoh poster, yaitu bisa membuat gambar hewan atau tumbuhan yang bisa kita gunakan sebagai bahan tambahan untuk memperjelas dan memperindah poster yang kita buat. Anak-anak yang berbahagia, kalau kita setelah membaca sebuah teks, maka kita biasanya membuat kesimpulan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana atau hal-hal yang bisa kita tuliskan untuk sebagai bahan kesimpulan. Nah, kesimpulan yang baik itu berisikan satu, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi isi atau pesan yang terdapat dalam teks itu apa? Kemudian yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Dan yang keempat, menggunakan kosakata yang baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar patung, poster, sekarang kita akan belajar tentang komik. Apa itu komik? Yaitu sebutan internasional adalah cerita yang dituturkan lewat gambar di atas kertas. Akan tetapi, beberapa negara memiliki sebutan sendiri-sendiri, misalnya Jepang dengan manga, Cina dengan manhwa, Korea dengan manhwa, dan Indonesia dengan cergam atau cerita bergambar. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak dan diterbitkan di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku tersendiri. Berikut Bu Guru tampilkan sebuah contoh komik atau cerita bergambar.
Itu tentang penerapan Pancasila. Kalian lihat dialog dari kedua tokoh yang ada di dalam komik, apakah sesuai dengan sila di Pancasila atau tidak? Ya, bisa kalian diskusikan dengan teman, dengan orang tua, dengan kakak ya. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai. Guru ucapkan terima kasih atas segala motivasi dan semangatnya. Ya, Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.